Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman penggunaan Samsung S20 Docomo ini selama seminggu lebih. Ya, disclaimer, Samsung S20 Docomo ini yang sudah 5G ya, dengan kodenya itu SC51A. Adapun kode band 5G-nya yaitu N1378 284077 dan 78. Dan setahu saya ya, kalau Telkomsel atau si merah itu menggunakan band 5G-nya di N40. Ya, kemungkinan bisa nanti dinikmati untuk 5G-nya. Karena kebetulan di daerah tempat saya ini 5G itu belum ready ya, belum bisa digunakan. Jadi misalnya teman-teman saya ada salah, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan di video unboxing kemarin saya bilang kalau Samsung S20 Docomo itu RAM-nya 8 GB. Ternyata salah teman-teman ya. Untuk RAM-nya sendiri di sini tuh dia memakai RAM 12 GB dengan LPDDR5. Pantas saja ini tuh smooth banget pergerakannya. Oke, kita lanjut ke konten dan pengalaman saya menggunakan Samsung S20 ini. Yang pertama dari segi desainnya teman-teman ya. Selama menggunakan S20 ini, feel premiumnya masih sangat terasa. Balutan Gorilla Glass 6 dan aluminium frame-nya itu terasa solid dan ergonomis karena pinggirannya yang agak melengkung, jadi enak aja gitu di tangan. Ini yang cuma 6,2 inch, jadi itu HP ini terasa enak dan terasa compact di genggam, jadi bikin betah gitu. Terus penempatan tombolnya yang sangat manusiawi menurut saya, dimana tombol powernya di bawah dan volume up-nya di atas. Terus untuk fingerprintnya, ya ini adalah salah satu fingerprint under display yang menurut saya sangat cepat dan akurat. Saya tidak pernah merasakan miss. Yang penting ya, jempol saya itu tepat di fingerprintnya. Jadi permasalahannya cuma satu, kadang saya kurang presisi menyimpan jempol saya ya, karena emang masih penyesuaian. Untuk layarnya sendiri, S20 ini merupakan salah satu flagship dengan layar terbaik yang saya pernah pakai ya, karena Dynamic AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz itu, dan kerapatan pixelnya mencapai 563 ppi yang membuat saya betah memandangin HP ini. Selain itu, kecerahan layarnya yang 1200 nits, jadi kalau penggunaan di luar outdoor ini bisa banget teman-teman andalkan. Ya, walaupun dia sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass 6, tapi teman-teman harus waspada ya, jangan sampai dia jatuh, karena nggak akan aman kalau misalnya dia akan jatuh. Nah, untuk urusan multimedia, sudah sewajarnya Samsung S20 ini masih sangat terasa dan masih bisa diandalkan even di tahun 2021 ini, bahkan mungkin di tahun depan ya. Untuk output suaranya ini juga masih cakep banget, karena dia tuh ternyata dituning by AKG ya. Buat yang belum tahu, AKG itu salah satu brand yang bermain di ranca musik atau audio. Terus ya, untuk audio jacknya sendiri di sini saya menggunakan adaptor biasa bawaan Xiaomi tuh. Memang dia tuh lebih baik lah untuk suaranya. Untuk keluaran speakernya dia tuh nggak ngebas kayak dengan Google Pixel 4 ataupun Xiaomi Mi 10. Cuma dia tuh lebih clear, lebih clarity dan lebih jelas gitu suaranya. Buat yang suka akustik ini pasti suka banget. Yang kedua adalah performanya. Nih, soal performa ya nggak perlu diragukan lagi sih sebenarnya. Ini Snapdragon 865, dimana ini tuh Snapdragon yang dibilang masih sangat stabil ya, even mungkin sampai 2 tahun ke depan. Pengalaman saya menggunakan Xiaomi Mi 8 kemarin itu masih sangat worth it dipakai. Dan kita speknya dulu ya, Snapdragon 865 dengan RAM yang ternyata 12 GB dan UFS-nya adalah 3.0. Yes, 3.0 ya, itu lumayan banget. Samsung ini benar-benar bagus dalam pemakaian saya seminggu ini. Tidak ada aplikasi yang lemot, semuanya itu smooth dilibas. Bahkan even teman-teman pasti lihat di performa gamenya di video kemarin itu semuanya bisa dihajar dengan sangat baik.
Jadi untuk performa saya nggak banyak komplain, nggak banyak cerita, teman-teman pasti udah ngerti banget. Snapdragon 865 dengan RAM 12 GB, ini mantep banget ya. Jadi ini salah satu, bisa dibilang ini handphone pertama saya yang menggunakan RAM 12 GB. Yang ketiga adalah soal kamera teman-teman. Dengan racikan kameranya 12 megapiksel dengan f-nya 1.6 wide kamera, dan main kameranya adalah 64 f2.0 dan ultra wide-nya 12 megapiksel f2.2. Dalam pemakaian saya menggunakan Samsung S20 ini bisa dibilang tuh lebih dari cukup. Namanya juga mantan flagship ya, nggak pernah bohong lah soal kamera. Nah untuk pribadi penilaian saya soal kamera itu, dia tuh lebih, warnanya tuh lebih pop up ya, jadi ready to post gitulah. Jadi tinggal post foto dan posting. Untuk hasilnya sendiri tuh saya rasa ini tuh cukup detail ya untuk Samsung S20 ini. Dan untuk foto bokehnya sendiri tuh ini masih bisa diandalkan banget. Even ini kembali ke selera ya, karena kalau saya lihat di foto potretnya tuh masih smooth dan bagus lah, cocok lah. Untuk foto lebih jelas dari Samsung S20 ini teman-teman bisa lihat di video perbandingan dengan Google Pixel ya, tentunya untuk mengurangi durasi video ini dan tidak ada konten yang diulang kembali. Oke, untuk performa dari videonya sendiri ini tuh bisa sampai 8K 8K ya, dengan FPS-nya itu 24 fps. Itu bagus banget tentunya kalau misalnya teman-teman perlu untuk foto prewedding atau untuk foto untuk video yang mungkin untuk dijual ya, itu bagus banget karena untuk editnya juga bisa lebih baik lah karena kapasitasnya lebih besar. Tapi bisa juga di 4K 60 fps untuk. Selain itu teman-teman, ternyata kamera depannya tuh juga masih bisa diandalkan. Nah buat teman-teman yang suka ngevlog, kamera S20 ini masih bisa diandalkan even sampai tahun ini mungkin ditambah. Selanjutnya di baterainya ya teman-teman ya. Baterai di sini dengan kapasitas yang 4000 itu saya nggak ada keluhan berarti sih. Di sini tuh kebetulan unit yang saya punya ini baterainya masih sangat bagus dan full pemakaian saya tanpa game sosmed aja. Dengan fresh rate-nya 60 fps, 60 Hz, SOT yang mampu didapatkan itu udah 6 jam teman-teman. Jadi kalau layarnya diturunkan itu mampu 6 jam. Dengan catatan di sini layarnya jangan pakai yang 2K, layarnya pakai yang Full HD aja, jangan yang terlalu mentok. Karena memang layarnya ini bisa sampai tinggi banget ya, cuma teman-teman bisa screen resolusinya sampai 2K, jadi pakai yang Full HD aja udah cukup sih kalau saya. Tapi kalau di skema lain dimana saya menggunakan refresh rate-nya yang 120 Hz itu penurunnya cukup jauh ya. Memang sih kalau layarnya dinaikkan baterainya juga rada boros. Dengan pemakaian dan skema yang sama dengan 60 Hz ini tuh mampu bertahan cuma 4 jam aja, 4 jam lebih sekian ya. Dan untuk ngecas sendiri itu dari 0 ke 100 itu 80 menit dengan menggunakan Anker 30 watt fast charging yang sudah support, dan juga masih terbilang oke banget even di tahun ini ya. Ini tuh masih sangat manjur banget lah. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang basic untuk saya bahas dalam Samsung S20 ini. Selebihnya tuh saya nggak ada komplain sama sekali. Saya seneng pakai HP ini. Mungkin saya nggak jual kali ya, karena emang saya lihat barangnya udah habis gitu. Dan hal-hal yang lain yang teman-teman dapatkan membeli HP ini, bonus lainnya adalah Samsung S20 ini sudah mendukung dengan Samsung DeX walaupun versi wired dan versi kabel. Versi kabel dan versi wireless. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk misalnya menonton video ala desktop di TV teman-teman, atau mungkin lagi perlu banget namanya Office. Nah, Samsung DeX ini bisa dimanfaatkan ala PC, tapi ya performanya nggak sebagus spek PC, tapi lumayan lah ya. Kesimpulan saya sih tetap nggak merekomendasikan membeli ini ya. Ini buat yang nekat aja, karena emang ini tuh bukan barang resmi dan bisa jadi kapan-kapan akan terblokir. Jadi saran saya kalau misalnya tetap nekat mau membeli Samsung S20 ini, carilah seller yang memberikan
garansi lifetime. Jadi minimal teman-teman bisa aman kalau kapan hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian dulu video tentang Samsung S20 ini. Saya nggak bisa terlalu banyak membahas terlalu jauh karena emang HP itu bagus gitu loh. Saya juga nggak bisa banyak apa mengeluh karena HP ini untuk harganya sangat worth it. Kalau untuk performa gamenya udah saya pisahkan sendiri, untuk performa kameranya bisa saya pisahkan sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat dan sampai ketemu di video selanjutnya.